materi pertama adalah dasar pelaporan barang milik daerah yang seyogyanya teman-teman khususnya operator, khususnya negeri sudah tahu ya. Apa yang dimaksud barang milik daerah, bahwasanya dalam Permendagri nomor 47 di 2001, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah itu seperti perjanjian kontrak, hibah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang dari APBD yaitu berasal dari belanja modal dan non belanja modal. Non belanja modal itu biasanya kalau di sekolah negeri itu biasanya dari kapitalisasi belanja non belanja modal seperti yang sumber kode rekening belanjanya yang kemarin sudah dibahas, seperti ada dari pemeliharaan atau dari barang dan jasa. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan aset tetap? Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat dari 12 bulan atau 1 tahun untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai kegiatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan masyarakat atau umum. Untuk kriteria aset tetap adalah yang pertama, umur pemakaian atau manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan yang tadi saya bilang. Objek barang tersebut bisa dipelihara. Kemudian 3, barang tersebut untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijualkan atau dihibahkan atau disumbangkan ke pihak ketiga. Maksudnya dari barang tersebut dibeli dari sekolah dan digunakan sendiri oleh sekolah atau sekolah swasta atau negeri. Yang keempat adalah nilai rupiah pembelian barang material memenuhi batas minimal kapitalisasi aset. Nanti pembahasan berikutnya ada nilai kapitalisasinya itu berapa sih yang pembelian dari sekolah yang batas yang masuk ke dalam nilai minimal kapitalisasi. Jadi kriteria aset tetap itu empat-empatnya harus terpenuhi. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, misalnya dia barangnya bisa dipelihara, terus digunakan oleh sendiri, terus nilainya memenuhi kapitalisasi, tetapi umurnya nilai ekonomisnya kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun, itu bukan menjadi kategori barang tersebut menjadi aset tetap. Dari sini nanti kami akan contohkan barang-barang apa aja sih yang menjadi aset tetap tersebut. Atau misalnya dari kriteria 4 itu ada barang yang tidak masuk ke klasifikasi atau kriteria, misalnya umurnya 12 bulan, objeknya bisa dipelihara, terus barangnya bisa digunakan, tapi nilai kapitalisasinya tidak masuk, itu juga tidak termasuk kriteria menjadi aset tetap. Jadi kriteria aset tetap itu adalah 4 kriteria itu menjadi satu kesatuan. Salah satunya tidak terpenuhi, berarti itu bukan menjadi aset tetap. Nanti akan menjadi klasifikasi dari aset yang lain. Kemudian apa sih klasifikasi aset tetap? Dari sini bisa dibagi menjadi 5, yaitu tanah yang dimasukkan ke dalam KIP A. KIP itu adalah kartu inventaris barang. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Artinya tanah tersebut sudah dikuasain oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah dan tercatat oleh di KIP A. Kemudian peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 yang tadi saya sebutin dan diuraikan tadi dari awal, dan kondisinya dalam siap pakai. Itu masuknya kategori di KIP B. Kemudian gedung dan bangunan masuknya di KIP C. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud dan untuk dipakai dalam kegiatan oleh operasional dan dalam kondisi siap pakai. Jadi gedung-gedung yang dibeli dari dana pemerintah, baik dari APBN atau PBBD, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori KIP C. Kemudian jalan, irigasi, dan jaringan. KIP D masuknya. Jalan irigasi jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah. Untuk sekolah, jalan jaringan itu biasanya tidak ada. Kemudian aset tetap lainnya, yaitu KIP E. Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Ini biasanya sekolah itu banyaknya itu buku-buku. Nanti secara detail juga kami jelaskan. Selanjutnya adalah konstruksi dalam pengerjaan. Bisa disebut KDP atau KIP F. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Salah satu contoh misalnya di dalam sekolah, dalam 1 tahun dianggarkan untuk membangun gedung. Tapi kenyataannya dalam 1 tahun itu tidak selesai. Itu nanti dimasukkan dalam catatan di KIP F. Atau misalnya pembangunan gedung sekolah dibangun dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dianggarkan. Misalnya secara bertahap, karena mungkin gedung sekolahnya atau gedung pemerintah besar, maka dibikin 2 tahap. Jadi itu namanya tahun pembangunan, tahun jamak. Nah, ini adalah kriteria-kriteria atau nilai-nilai yang menjadi batasan kapitalisasi dari aset-aset tersebut. Kita lanjut ke peralatan mesin. Nah, peralatan mesin dibagi dari beberapa sub. Alat-alat berat, batas kapitalisasinya 10 juta, masa manfaatnya 8 tahun. Alat-alat angkutan, batas kapitalisasinya 1.750.000, batas manfaatnya 8 tahun. Kemudian alat bengkel dan alat ukur, batas kapitalisasinya 750 dengan masa manfaatnya 8 tahun. Kemudian alat-alat pertanian atau peternakan, yaitu batas kapitalisasinya 1 juta, masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian alat-alat kantor dan rumah tangga. Nah, alat-alat kantor dan rumah tangga ini dibagi 2 sub, alat kantor dan alat-alat rumah tangga. Nah, teman-teman kadang-kadang di sini harus jeli
mana sih alat kantor dan alat rumah tangga, karena batas kapitalisasinya berbeda. Kalau alat kantor 750.000 dengan masa manfaatnya 5 tahun, dan alat rumah tangga batas kapitalisasinya 500.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Kemudian selanjutnya adalah alat studio dan telekomunikasi. Alat studio batas kapitalisasinya 1 juta, kemudian masa manfaatnya 5 tahun, kemudian alat-alat kedokteran 5 juta, batas minimal kapitalisasinya, masa manfaatnya 5 tahun, kemudian alat-alat laboratorium, batas kapitalisasinya 2.500.000, masa manfaatnya 5 tahun, kemudian alat keamanan, batas kapitalisasinya 1 juta, dan masa manfaatnya 5 tahun. Ini termasuk peralatan dan mesin. Masuk klasifikasinya adalah KIP B. Kemudian gedung dan bangunan. Masuk klasifikasi adalah KIP C. Bangunan gedung 15 juta, batas masa manfaatnya 20 tahun. Kemudian bangunan monumen 15 juta, masa manfaatnya 20 tahun. Ini masuknya KIP C. Kemudian klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan. Itu dibagi beberapa sub. Yang pertama adalah jalan dan jembatan, batas minimalisasinya 50 juta. Batas kapitalisasinya 50 juta, manfaatnya 20 tahun. Kemudian instalasi, nilai kapitalisasinya 50 juta, masa manfaatnya 20 tahun. Kemudian jaringan, nilai kapitalisasinya 50 juta dan masa manfaatnya 20 tahun. Berikutnya adalah aset tetap lainnya yang termasuk klasifikasi KIP E. Nah, di sini teman-teman mungkin udah banyak tahu klasifikasi KIP E yang dibagi beberapa sub. Yang pertama buku dan perpustakaan. Nah, buku perpustakaan itu batas nilai kapitalisasinya adalah 100.000. Kemudian masa manfaatnya tidak disusutkan. Kemudian alat peraga ini belum masuk. Kemudian barang bercorak kesenian atau budaya, batas minimal kapitalisasinya 250.000, masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian hewan, ternak, dan tanaman. Nah, dibagi beberapa sub. Ada hewan 300.000, masa manfaatnya tidak disusuhan pohon 300.000, masa manfaatnya tidak disusutkan. Kemudian tanaman hias. Nah, tanaman hias ini biasanya dimasukin ke batasan kapitalisasi ke extra comptable. Nah, extra comptable itu masuknya dalam aset tapi yang tidak bisa dipelihara atau masa umurnya itu di bawah 12 tahun. Kemudian aset tetap renovasi. Ya, batas minimal kapitalisasinya 15 juta, masa ekonomisnya masih yang lebih dari 20 tahun. Kemudian tadi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, masa dalam pekerjaan itu KDP nilai kapitalisasinya 1, tapi biasanya ini kita tidak
melihat dari nilai Rp1 ini. Nah, ini ada contoh teman-teman untuk melihat apa sih ini masuk dalam kategori aset tetap atau bukan. Contoh dalam Badan Pengelola Aset membeli kendaraan operasional itu KDO dengan harga satuan itu 350 juta dengan sebanyak 2 unit dengan total 350. Nah, kemudian pembelian KDO tersebut apakah termasuk kategori belanja modal atau belanja barang. Nah, kita melihat dari bagian di sini. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya ongkos untuk dipelihara. Jelas bahwa mobil tersebut otomatis ada masa pemeliharaannya. Kemudian masa manfaat lebih dari 12. Nah, persediaan itu adalah barang milik daerah berupa perlengkapan atau supplies yang disimpan atau digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah DKI Jakarta khususnya di sekolah, misalnya barang pakai habis seperti ATK, barang tak habis pakai seperti komponen-komponen peralatan dan pipa-pipa, kemudian barang bekas pakai seperti komponen bekas. Untuk B dan C kita belum mendalamin secara detail. Kita baru masih ke barang pakai habis seperti ATK. Nanti kita kasih materi secara detail. Kebetulan tadi juga habis evaluasi terkait dengan persediaan di BPAD. Kemudian bahan atau perlengkapan splash yang digunakan dalam proses produksi. Lanjut ke poin 3, barang dalam proses produksi dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Kemudian barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada dalam rangka kegiatan pemerintah. Kemudian termasuk reklasifikasi barang milik daerah yang diperoleh dari belanja modal yang tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap, dimasuk ke dalam aset lainnya. Aset lainnya merupakan barang milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai barang milik daerah persediaan, aset tetap, dan barang milik daerah extracomptable, meliputi kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satunya adalah sewa, kemudian pinjam pakai, kerja pemanfaatan, kemudian bangun guna serah, dan bangun serah guna. Kemudian poin 2, aset tidak berwujud, seperti lisensi, franchise, hak cipta, hak paten, aset tidak terwujud lainnya. Kemudian 3, aset lainnya. Nah, kemudian di sini ada bagan yang bersumber dari barang milik daerah yang bersumber dari APBD dengan bagaimana sih dengan nilai akuntansi belanjanya. Barang milik daerah itu dibagi 2, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung kategori dalam tidak menghasilkan barang milik daerah. Kemudian di kategori belanja langsung, belanja pegawai, dibagi ada kapitalisasi menjadi barang milik daerah aset tetap, kemudian kategori belanja barang dan jasa terdiri dari persediaan, extracomptable, dan kapitalisasi aset. Mungkin teman-teman dari operator sekolah negeri sebagian besar sudah tahu namanya apa sih extracomptable, apa sih kapitalisasi aset tetap, apa sih persediaan. Mungkin ini untuk teman-teman swasta, kita nanti bisa sharing-sharing bersama terkait dengan barang yang menjadi belanja barang dan jasa. Kemudian
Ketiga yaitu kategori belanja modal. Nah, ini kategori belanja modal adalah yang menjadi biasanya menjadi aset tetap dan menjadi barang extra countable. Nah, extra countable itu di luar barang yang menjadi aset tetap. Biasanya extra countable itu memenuhi persyaratan diantaranya masa manfaatnya itu misalnya kurang dari 12 bulan, tetapi nilainya di atas nilai kapitalisasi yang tadi saya sebutin itu, saya rinci. Nanti ini dikelompokkan ke barang extra countable. Nah, kemudian bagaimana pelaporannya? Kemungkinan ini kalau pelaporan ini terkait dengan masalah keuangan kita lewat aja karena ada namanya realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, kemudian segala menyajikan beban, segala macam ini kita lewat. Karena ini terkaitan dengan masalah akuntansi. Karena bagaimanapun juga namanya aset itu tidak lepas dari laporan keuangan terkait dengan anggaran yang menjadi neraca kantor-kantor atau SKPD ada di DKI. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan biaya perolehan? Biaya perolehan yaitu suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap biaya yang didapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, biaya perencanaan, biaya lelang, biaya persiapan, biaya pengiriman, kemudian biaya pemasangan, biaya operasional, dan biaya konstruksi. Maksud atribusi itu adalah bahwa salah satu contoh yang kita yang sudah alamin, misalnya di dalam pembelian CCTV. Nah, CCTV itu kan ada namanya ongkos pasang, kemudian namanya kabel pemasangan, ada kabel. Nah, CCTV itu barang utamanya apa? Ada kamera, terus kemudian ada DVR, kemudian ada monitor. Nah, bisa jadi nilai pemasangan itu bisa diatribusikan atau digabungkan nilai itu menjadi nilai perolehan ke dalam nilai barang monitor atau ke DVR. Biasanya kalau DVR itu cocoknya pembelian atau belanja kabel-kabel. Biasanya kan karena atribusi kabel ke DVR karena itu satu kesatuan. Makanya nilai kabel itu karena bukan nilai aset, makanya diatribusikan ke DVR. Misalnya nilai DVR-nya 1 juta, kemudian nilai kabelnya 300.000, maka diatribusikan ke nilai DVR itu menjadi 1.300.000. Itulah yang dinamakan biaya perolehan menjadi suatu aset. Itu salah satu contoh yang kita biasanya sudah alamin ketika kita melakukan rekonsiliasi aset yang ada di sekolah. Kemudian kalau contoh misalnya ada lagi pembangunan rehab gedung. Nah, misalnya kan ada biaya perencanaan, biaya lelang, kemudian biaya pengawasan. Nah, biaya tiga-tiganya ini diatribusikan ke nilai biaya konstruksi, nilai gedung fisiknya. Misalnya konstruksinya biayanya 1 miliar, biaya perencanaannya 100 juta, biaya lelangnya 100 juta, kemudian biaya pengawasan di lapangan 100 juta, berarti diatribusikan menjadi 1.300.000.000. Itulah menjadi nilai aset tetap bangunan tersebut. Kemudian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila nilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai pada saat perolehan, nilai wajar pada saat perolehan.
biaya perolehan dibagi menjadi aset tetap diperolehan dengan pembelian sama dengan harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Salah satu contoh tadi yang saya sampaikan, contoh CCTV. Kemudian aset tetap diperoleh dengan membangun sendiri, dibagi jadi dari biaya langsung, tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung, biaya perencanaan, pengawasan, dan peralatan sewa lainnya. Itu salah satu contoh tadi yang masalah bangunan rehab gedung. Kemudian nilai wajar. Nilai wajar itu aset tetap yang diperoleh dengan cara lain, misalnya yaitu hibah. Nah, nilai tukar aset tersebut secara wajar hibahnya berapa? Biasanya kalau nilai wajar itu ketika Bapak Ibu itu dapat hibah tapi di BAST-nya tidak mencantumkan nilai. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat nilai wajar berdasarkan harga pasaran pada saat tahun barang itu diterima. Itu salah satu nilai wajar. Kemudian bagaimana sih menghitung komponen biaya? Nah, tanah diakui pertama kali sebesar adalah biaya dari perolehan. Kemudian nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimasukkan ke dalam bangunan tersebut dimasukkan untuk dimusnahkan. Kemudian peralatan mesin. Biaya perolehan BM menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dimasukkan harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, dan biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan mesin tersebut siap untuk digunakan. Kemudian gedung dan bangunan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya perolehannya meliputi harga pembelian, biaya konstruksi, pengurusan IMB, notaris, dan pajak-pajak. Biasanya di dalam SPK itu disebutin semua. Kemudian untuk jalan irigasi dan jaringan. Biaya perolehan jalan irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh yang dikeluarkan dan masih dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Meliputi biaya perolehan konstruksi, biaya-biaya lain dikeluarkan sampai jalan dan irigasi jaringan tersebut siap pakai. Kemudian aset tetap lainnya. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya digambarkan dan masih dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya. Kemudian komponen dari biaya perolehan tersebut meliputi tanah, contoh biaya pembebasan, biaya pematangan, biaya pengukuran, biaya penimbunan, nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan, kemudian lanjut ke peralatan mesin, harga pembelian berapa, biaya pengangkutan berapa, biaya instalasi berapa, dan biaya langsung lainnya. Kemudian untuk gedung dan bangunan biasanya komponen biayanya harga pembelian, biaya konstruksi, IMB, notaris, pajak, kemudian jaringan itu terdiri dari biaya konstruksi, biaya lainnya, dan sampai jaringan instalasi jaringan siap pakai. Kemudian aset tetap lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Yang untuk biaya perolehan mungkin teman-teman hanya pengetahuan aja, ini mungkin tidak mencakup dalam teman-teman operator dalam kondisi pekerjaan terkait dengan aset.
Ini contoh dari biaya perolehan. Misalnya pada tanggal 8 Juli dilakukan pembelian 10 unit genset dengan harga 50 juta per unit. Biaya pengiriman dan pemasangan tersebut 5 juta. Kemudian untuk pengadaan genset tersebut terdapat biaya pelatihan 5 juta. Nah, berapa sih nilai yang menjadi aset dari transaksi tersebut? Dapat diketahui biaya perolehan ke 10 unit genset tersebut adalah 510 juta 510 juta ribu rupiah, terdiri dari harga pembelian 500 juta, kemudian biaya lainnya itu dipergunakan sebanyak atau sebesar 10 juta. Nah, ini alat-alat kesehatan kita lanjut aja. Akuntansi juga kita lanjut aja. Nah, ada sedikit lagi nih. Apa sih manfaat atau masa ekonomi barang tersebut dapat dipelihara? Kita bisa lihat di sini. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas objek yang dipelihara, atau dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah nilai ekonomis atau nilai efisiensi, dan bertambah umur nilai ekonomis, dan bertambah volume kapasitas produktivitas untuk atau tidak mengubah bentuk fisik semula. Misalnya ada biaya pemeliharaan komputer, di situ diservis dengan pergantian spare part. Nah, sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam nilai pemeliharaan itu akan menambah umur nilai ekonomisnya tersebut. Makanya salah contoh komputer itu kenapa menjadi aset tetap, itu adalah salah satunya memenuhi kriteria menjadi barang yang bisa dipelihara. Kemudian pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal. Nah, belanja modal itu dikapitalisasi menjadi aset tetap jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin, tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi kriteria huruf A, B, C sebagai berikut. Seperti A, satu, bertambahan ekonomi, kedua, bertambah umur, ketiga, bertambah volume, keempat, bertambah kapasitas produktivitas. Kemudian B, ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tersebut tidak ada proses penghapusan. Nah, maksudnya itu ketika dalam proses pemeliharaan barang tersebut tidak diusulkan untuk penghapusan. Nah, itu maksudnya di poin B. Kemudian nilai rupiah, pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang atau aset tetap tersebut secara material melebihi batas nilai kapitalisasi aset tetap sebagai ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap. Jadi kalau misalnya barang tersebut dipelihara dengan nilai biaya pemeliharaannya melebihi nilai kapitalisasi, nanti akan menjadi nilai aset tersebut. Nah, ini salah satu contoh pemeliharaan. Misalnya di dalam dinas pendidikan melakukan kegiatan proyek pemeliharaan atas gedung kantor dengan melakukan penggantian kunci jendela, pengecatan ruang kerja dengan total biaya Rp9.500.000. Kegiatan proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin secara berkala atau belanja modal yang dapat dilakukan dikapitalisasi menjadi aset tetap. Nah, ini kayak seperti ini, kita lihat baganya.
apakah gedung tersebut berubah bentuk fisik semula? Ternyata tidak, karena cuman hanya penggantian kunci sama pengecatan. Nah, kemudian apakah manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah ekonomisnya, bertambah umur ekonomisnya, bertambah volume, bertambah kapasitas produksinya? Ternyata tidak. Nah, ini kemudian secara nilai rupiah pengeluaran atas pembelian barang tersebut atau aset tersebut tidak memenuhi nilai kapitalisasi. Nah, tadi di awal nilai kapitalisasi dari gedung atau bangunan itu adalah batas minimal kapitalisasinya adalah 15 juta. Nah, ternyata ini cuma hanya 9.500.000. Kemudian pemeliharaan gedung kantor tersebut diakui sebagai belanja pemeliharaan dan tidak menambah nilai aset. Nah, tadi sudah disebutkan kalau nilai aset menjadi nilai aset adalah di atas batas pemeliharaan itu nilainya di atas 15 juta, kemudian masa manfaatnya untuk merubah pemeliharaan gedung tersebut, merubah fisik gedung, ternyata tidak. Makanya nanti kalau misalnya Bapak Ibu ketika dapat khususnya untuk operator nih biasanya sharing dengan kepala sekolah ketika ada rehab-rehab, renov-renov, apakah itu merubah gedung, terus nilai kapitalisasinya udah di atas, nah nanti laporkan ke kami tim aset, apakah ini bisa dikapitalisasi atau bukan. Nanti dari tim aset kita bisa survei bersama-sama. Kemudian kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh lagi, Dinas Bina Marga Provinsi DKI melakukan kegiatan pemeliharaan atas jalan dan dengan melakukan aktivitas betonisasi dari aspal menjadi beton dengan total biaya 1 miliar tersebut. Apakah masuk sebagai belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap? Kita lihat. Nah, dilihat kita di perubahan fisik. Nah, tadinya kan pertama aspal, kemudian di beton. Nah, otomatis itu kan berubah. Kemudian kita lihat masa manfaat ekonomisnya. Nah, setelah ada perubahan menjadi beton, nah otomatis kan nilai ekonomisnya bertambah. Kemudian umurnya juga pasti kan bertambah karena dari awalnya aspal, sekarang di beton, pasti berubah. Kemudian bertambah volume. Misalnya kan dari aspal yang tebalnya 10 cm, sekarang di beton menjadi 20 cm. Nah, otomatis kan berubah tuh. Kemudian bertambahkah kapasitas produksi misalnya tadinya awalnya itu dilewatin hanya sepeda motor, sekarang dilewatin truk-truk besar, artinya kan kapasitas produksinya jadi meningkat. Nah, kemudian lanjut ke nilai rupiah, otomatis nilai rupiahnya itu tadi biaya pemeliharaannya ada 1 miliar, otomatis itu sudah melewatin batas minimal kapitalisasi dari jalan tersebut. Nah, itu nanti nilai dari perbaikan atau pemeliharaan atas jalan itu diakui sebagai belanja modal. Nah, pemeliharaan tersebut sudah memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap. Nah, ini kita ada aset donasi atau aset bersejarah untuk sekolah, kemungkinan kita lewatin karena ini hanya untuk catatan atas laporan keuangan. Kemudian infrastruktur juga tanah wakaf. Nah, ini juga untuk teman-teman operator sekolah juga sekiranya mungkin kurang
bermanfaat, kita lewatin karena ini terkait dengan aset ini cakupannya adalah cakupan dari SKPD maupun UKPD yang ada di skup lingkungan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, bukan di sekolah saja. Nah, ini juga kita lewat karena terkaitan dengan laporan keuangan. Nah, itu kemudian KDP hanya untuk pengetahuan aja bahwasanya apa sih yang disebut dengan konstruksi dalam pengerjaan? Ya, konstruksi dalam pengerjaan adalah pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya yang diperoleh dan atau pembangunnya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Yang tadi saya pembuka tadi bahwasanya itu pembangunannya biasanya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian perolehannya melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan satu periode waktu tertentu atau periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari 1 periode akuntansi. Kemudian variasi pencatatan KDP kita nggak perlu karena ini terkaitan dengan laporan akuntansi. Nah, kemudian renovasi aset tetap. SKPD dapat melakukan perbaikan renovasi aset tetap yang dimiliki atau dikuasai. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang-barang yang ada di aset tetap di dalam KIP. Jadi renovasi itu semuanya itu harus ada yang harus tercatat di KIP. Terus bagaimana kalau yang tidak tercatat di dalam KIP? Nah, teman-teman melalui proses secara bertahap, apabila ada barang-barang yang belum tercatat di KIP, seperti pemeliharaan juga, harus melalui usulan agar barang tersebut dilakukan untuk dimasukkan dalam rekonsiliasi aset. Contoh misalnya gini, biasanya teman-teman atau di sekolah, ini khususnya untuk negeri ya, dapat namanya bantuan dari komite seperti pembangunan tempat ibadah. Nah, itu kan biasanya melalui dana swadaya, biasanya alumni atau komite. Nah, itu Bapak Ibu biasanya selesai pembangunan itu jangan lupa dilakukan untuk pencatatan. Kalau semua proses pembangunan tempat ibadah itu sudah selesai, dimintakan 1 berita acara serah terimanya, kemudian foto-fotonya, kemudian nanti dari sekolah-sekolah usulkan untuk masukkan nilai dari gedung tempat ibadah tersebut. Karena gimana pun juga namanya aset tetap yang ada di sekolah itu semuanya harus tercatat di KIP. Karena pada dasarnya kalau misalnya tidak tercatat di KIP, teman-teman sekolah itu tidak bisa melakukan renovasi, tidak bisa melakukan pemeliharaan. Karena kalau yang aset tidak tercatat itu bukan termasuk kategori menjadi aset tetap sekolah. Itu berarti aset di luar aset sekolah. Karena yang kita lakukan atau teman-teman yang saya sampaikan ke sekolah, bahwasanya selalu saya ingatkan apabila dapat barang hibah seperti gedung atau peralatan mesin, jangan lupa untuk usulin pencatatannya di KIP sekolah. Karena apa? Akan berakibat imbas ke teman sekolah apabila melakukan pemeliharaan. Karena barang tersebut belum tercatat, berarti tidak bisa dilakukan oleh pemeliharaan. Atau bisa pemeliharaan, bisa digunakan dana non
pemerintah atau non APBN atau APBD, karena itu barang kriterianya bukan barang milik daerah. Nah, ini tadi udah saya jelasin sedikit bahwasanya milik SKPD atau sekolah tersebut merupakan perbaikan aset yang memenuhi syarat kapitalisasi. Kalau sudah selesai, Recording in progress. renovasi akan dicatat sebagai penambahan perolehan aset tetap dalam KIP. Tadi udah disebutin bahwa misalnya kalau misalnya ada renovasi, barang tersebut harus semua tercatat di KIP. Kita lanjut. Nah, ini masalah pajak kita lewatin. Nah, ini juga sekedar informasi atau pengetahuan kita. Apa sih yang dimaksud dengan penyusutan? Kemudian bagaimana metodenya? Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Harusnya secara otomatis, tapi untuk kita di Pemprov DKI masih menilai atau nilai penyusutannya masih melakukan manual. Harusnya secara by system atau jelas kan kita beli barangnya tahun berapa, nominalnya berapa, itu bisa ketahuan dengan nilai masa manfaat yang tadi berdasarkan nilai kapitalisasi. Itu harusnya siklusnya harusnya secara otomatis nilai penyusutannya itu harus berkurang. Misalnya di tahun 2019 kita beli komputer, nah masa manfaatnya berapa? Misalnya masa manfaatnya tadi disebutkan peralatan mesin adalah 8 tahun. Nah, dari nilai 80 tahun, 8 tahun itu dibagi dari nilai barang perolehan tersebut. Harusnya secara bertahap itu nilai asetnya harusnya berubah. Tapi kita karena dari BPAD tersebut belum melakukannya secara otomatis, makanya nilai yang ada sekarang adalah nilai berdasarkan nilai perolehan. Jadi nilai yang ada di KIP kita dari sampai tahun ke depan juga akan nilainya segitu aja. Makanya harusnya secara otomatis nilai penyusutannya harus berkurang. Nah, makanya untuk nilai penyusutan itu kadang-kadang kita melakukan rekonsiliasi untuk menilai berapa sih nilai penyusutan dari barang-barang yang ada di kita. Biasanya nilai penyusutan itu tercatat di laporan keuangan SKPD masing-masing. Misalnya kita berarti muaranya di Sudin Pendidikan atau ke Dinas Pendidikan. Nah, biasanya kalau misalnya di Bina Marga, ya nanti di Dinas Bina Marga. Nanti nilai neracanya berkurang, tapi nilai yang di KIP-nya kita nggak berkurang. Makanya kita selalu komunikasi sama BPAD bahwasannya nilai yang ada di KIP adalah nilai perolehan. Untuk nilai penyusutan by system belum bisa dilakukan.